Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'da. Allahumma iftah masami'a qalbi li zikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalam bi kitabika. Allahumma agnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para santri, alhamdulillah kita lanjutkan lagi pengajian kitab Mukhtarul Ahadits. Ya, mudah-mudahan kalian berada di rumah senantiasa kalian juga istiqomah dan mengesahkan perintah Allah, dan tentunya juga mengikuti perintah orang tua untuk membantu dan untuk keperluan yang ada di sekitar rumah kita. Ya, mumpung kita berada di rumah, bantulah orang tua semampu kita. Apa yang perlu kita bantu, kita bantulah dengan senang hati, supaya kalian bertambah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iztanibul kibro fa innal abda la yazalu yatakabbaru hatta yaqulullahu ta'ala lil malaikati uktubu abdi hada fil jabbarin. Kata Rasulullah, iztanibul kibro, jauhilah kesombongan. Fa innal abda la yazalu yatakabbaru, sehingga orang-orang yang terus menerus dia bersifat takabur, hatta yaqula, akhirnya Allah mengatakan kepada lil malaikati, kepada para malaikat, uktubu abdi hada fi jabarin, catatlah hambaku ini adalah hamba yang baragajul, hamba yang berdegong, hamba yang tidak mau benar. Nah, jadi ini kan kunci katanya adalah jauhi kibro, artinya jangan takabur. Nah, tentu ini penting sekali bagi kita. Sikap menjauhi takabur itu suatu sikap yang terpuji. Kenapa? Sebab saya yakin bahwa Anda, kami, mereka, siapapun juga tidak menginginkan dan tidak senang bila ada sekitar kita orang-orang yang sombong. Sombong untuk makhluk itu adalah yang pertama dihembuskan, yang pertama dilakukan oleh iblis. Ketika iblis disuruh oleh Allah untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu, untuk bersujud kepada Adam. Maaf. Jadi ketika itu Allah menyuruh malaikat dan semuanya bersujud ke Nabi Adam, dalam arti menghormati Nabi Adam karena ilmunya. Semua malaikat pasajadu illa iblis, semua bersujud, malaikat bersujud, tapi yang satu enggak. Siapa? Iblis. Dia aba wastakbar, dia adalah istikbar, sombong. Jadi kalau lihat ke situ bahwa sikap kibru itu cikabakannya adanya di makhluk, cikabakan adalah dari iblis. Jadi kalau kita sekarang nih mempunyai hati kibru, berarti kita nih maaf nih, barangkali kalau orang bilang ketetesan nih dari sikapnya iblis. Rasul nggak ada yang kibru, Nabi nggak ada yang kibru, para aulia juga nggak ada yang kibru, tapi yang kibru adalah iblis di kalangan makhluk. Jadi dengan demikian sifat sombong ini para santri, para alumni jauhi dari kita. Maaf, membawa sial dalam kehidupan. Kenapa? Sebab siapapun orangnya tidak senang kepada siapapun juga yang bersifat kibru. Nggak ada yang senang. Jangan orang lain, kita pun nggak senang sebetulnya kalau ada orang lain bersifat kibru kepada kita. Ya juga, yang lain pun juga tidak sama. Kalau sesuatu yang tidak diinginkan datang, pasti menjadi beban. Paling tidak dia tidak menyenangkan kehadirannya. Kehadiran sikap itu, kehadiran sifat itu pasti tidak menyenangkan. Dan kita pun juga kalau dihadirkan kepada kita kesombongan, kita pun pasti tidak menyenangi hal itu. Nah, kalau tidak disenangi oleh siapapun juga pasti tidak baik, tidak menguntungkan, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya.
Nah, jadi pada prinsipnya kita harus menghindari sikap hati yang termasuk kategori kibru atau sombong. Sampai ada keterangan hadis yang lain, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga barang siapa yang terpercik di hatinya ada sikap kesombongan. Jadi betapa pentingnya kita menjauhi sifat sombong ini. Kenapa? Sombong yang ada pada diri seorang bisa menghalangi dia masuk surga, nauzubillah. Jadi ini hadis ini memberikan isyarat kepada kita bahwa kita harus menjauhi sejauh-jauhnya. Kalaupun sewaktu-waktu datang, sewaktu-waktu ada, kalau kita tidak menjadikan itu bagian daripada diri kita, sikap kita, sudah kita tepis, kita tolak, kita jauhi, sehingga terhindar dari sifat kesombongan. Sifat kesombong adalah sifat-sifat yang dimiliki makhluk yang sombong, itu adalah iblis. Jadi dengan demikian, sekali lagi para santri, apapun yang berkategori sombong, yang merupakan bagian dari sikap-sikap sombong, jauhi itu. Buang kalau bisa. Kalau dikit-dikit ada, karena asalnya punya sombong yang agak gede, dikurangi dikit, pelan-pelan, nggak apa-apa, itu dalam proses. Tapi yang jelas bahwa sikap sombong jangan dijadikan sebuah bagian daripada prinsip atau kepribadian kita. Nah, itu dalam sikap kita. Nah, kemudian dalam hadis ini adalah hadis tentang amal. Ahabul kalam ilallahi, gini. Ahabul amal ilallahi adwamuha wa in qala. Amal-amal yang dicintai oleh Allah ialah adwamuha, yang istiqomah. Artinya yang senantiasa dia melakukannya. Kata orang Sunda mah, yang mayeng lah, anu mayeng lah istiqomah. Ya, dia disiplin dia. Di sini ada kata-kata walau kola, walaupun wa in kola, walaupun sedikit. Artinya bahwa amal itu ketimbang kita beramal banyak terus, putus, nggak ada lagi, banyak lagi, itu tidak begitu hebat. Yang baik itu adalah dia beramal dengan amal yang merata, artinya tidak putus. Adwam itu yang dawam lah, yang continue, yang disiplin, terus amat wa in qala. Dan biasanya kalau sudah disiplin begini, nanti yakin akan menurun nih. Kalau semakin sudah terbiasanya beramal, terus beramal, sudah terbiasa nih, lama-lama akhirnya bahkan dari sininya bahkan meningkat. Nah, makanya tadi walaupun sedikit, yang penting amal itu adalah yang senantiasa dilakukan. Ketimbang satu kali banyak amal itu putus. Seminggu beramal baca Quran terus-terusan, sebulan berhenti. Satu minggu baca Quran, setahun berhenti. Sebulan baca Quran, bulan Ramadan doang baca Quran. Bulan Ramadan terusan khotam lagi. Setahun baca lagi, nanti aja ketemu Ramadan lagi baru baca Quran. Nah, itu sebetulnya ya kurang baik. Sebab yang terbaik amal itu adalah adwamuha, yang senantiasa lakukan dia secara kontinu, wa in qala, walaupun sedikit. Bisa baca Quran sehari kita baca satu lembar gitu. Satu lembar. Setiap hari nggak putus tuh. Setahun khotam insya Allah. Ketimbang sehari satu juz nih, pray 2 minggu tuh. Mending 2 minggu, sebulan lagi pray lagi. Baca Quran 1 juz, 2 minggu pray. Setengah juz lagi, 2 minggu pray lagi. Nah, mendingan sehari 1 juz, 1 juz, 1 juz. 1 juz 1 day. Itu luar biasa. Itu adwam, itu amal yang terbaik. Jadi kata orang Sunda mah, anu mayang nu anger tah. Ya kalau bisa jadi taekan lah. Tapi kalaupun naik juga, yang akhirnya juga tidak amak maju nih. Nah, amal segini nih, naik ini, turun lagi nih, naik lagi. Nah, ini nggak benar. Begitu nih, set, nah amal begitu.
Kalaupun naik begini nggak turun lagi nanti nih. Terus saja terus. Nah, ini amal yang terbaik. Makanya demikian bahwa amal-amal kita diusahakan. Kalau banyak ya lebih bagus dah. Dia amalnya banyak, amalnya juga kontinu, luar biasa nih. Tapi yang dimasalahkan bukan banyaknya, kontinunya. Walaupun tidak banyak tapi anggar gitu merata tetap. Nah, ini yang bagus nih. Yang bagus. Apalagi udah bagus lagi, walaupun sedikit bagus nih. Karena kalau di Quran sudah jelas bahwa kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah itu menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu, siapa yang tidak kamu yang terbaik amalnya, bukan terbanyak sebetulnya. Maka di sini ada kata-kata wa in qala, sedikit apa-apa tapi mayang. Apalagi udah sedikit lebih bagus nih, mayang lagi, luar biasa. Jadi Pak Santri kalau beramal biasakan amalnya yang rutin, yang kontinu, yang tidak putus-putus, walaupun sedikit. Nanti suatu saat juga dengan sendirinya akan meningkatkan, dan sudah meningkat jangan turunkan lagi, itu saja. Nah, itulah amal disebut dengan amal yang terbaik. Kemudian juga hadis Rasulullah, ahabul kalam ilallahi ayyaqulal abdu subhanallah wa bihamdihi. Allah mencintai ucapan-ucapan manusia, ucapan-ucapan hambanya yang mengatakan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ungkapan ini ungkapan yang paling disenangi oleh Allah. Jadi kita mengatakan subhanallah wa bihamdihi, kita kan gampang aja karena susahnya, tapi kata-kata ini kata-kata yang dicintai oleh Allah. Siapa yang dicintainya? Orang yang bacanya. Allah senang sama lafaz itu, Allah senang kepada kata-kata subhanallah, dan tentu sekaligus siapa yang mengumandangkannya, siapa yang bacakannya, Allah otomatis senang kepada orang yang suka membacanya. Kalau senang kepada kita, mau apa kita coba? Kalau sudah senang ini, kalau sudah senang, jangankan diminta, nggak pun dikasih. Kenapa? Judulnya karena senang lah. Jadi kalau udah kadarnya senang, jangankan diminta, kagak pun dikasih. Kenapa? Karena senangnya. Kalau nggak seneng, jangankan ngasih, minta pun nggak dikasih, karena tidak seneng. Maka ini hebat luar biasa. Orang yang suka sering kali, dan tadi itu yang mayang itu tadi itu, kita ucapkan subhanallah walhamdulillah, atau subhanallah bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah. Dia bacakan terus dengan kontinu, dengan anggar, dengan mayang terus. Walaupun tidak banyak, tapi dia ungkapannya tidak begitu panjang. Saya gitu aja, subhanallah bihamdi, gitu doang. Dibaca secara terus-terusan, maka dengan dawamnya dia dapat kebaikan, dan dengan kalimat itu sendiri, kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kita tinggal maunya melaksanakan apapun, juga sudah banyak lapangan jalan yang menuju kebaikan, menuju ridho Allah, bahkan menuju surganya Allah. Nah, kita tinggal mau enggak. Makanya kita jangan menjadi orang yang kedul, harus menjadi orang yang cekatan, jangan menjadi orang yang malas. Sampai orang malas itu harus kita ta'ud, bermohon kepada Allah untuk dijaga dari kemalasan. Maka doa Rasul, Allahumma inna na'udzubika minal hami wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Nih, kepada Allah meminta dari sikap malas. Berarti itu sikap yang tidak baik untuk kita, tidak menguntungkan dunia akhirat. Jauhi itu, dan santri terutama harus senantiasa cekatan. Kata orang Sunda mah, tangkinas gesit dalam kebajikan. Supaya apa? Kita nanti beruntung. Sekarang kita belajar, ibarat kalau orang yang sedang nanam, apapun juga ditanam. Nanti kita kalau sudah berumah tangga di masyarakat, ketika tinggal panennya. Maka jangan salah, nanam yang bibit unggul supaya nanti bisa panen raya. Jangankan di akhirat, di dunia pun juga pasti akan membalas segala kebaikan dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah, diberikan taufik hidayahnya, sehingga senantiasa kita istiqomah melaksanakan perintah Allah. Semoga para santri di rumah selalu berdoa untuk semuanya. Semuanya selamat, berkah, sehat, dan senantiasa menjalani hal-hal yang sudah
kita programkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.